selamat malam. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ingrid Yasa, kelas 5, Fakultas Keperawatan, semester 1, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 21-19-20-11-78. Pada kesempatan saat ini, tujuan pembuatan video untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Dosen Jumlia Lambayang SPD MPD. Dan pada saat ini saya akan membuat presentasi project yang saya buat dengan materi hidup sehat dan aman dari virus, yaitu ada beberapa kelompok yang rentan mengalami stres psikologis selama pandemi virus corona adalah anak-anak, lansia, dan petugas medis. Tekanan yang berlangsung selama pandemi ini dapat menyebabkan gangguan berupa, yaitu yang pertama, ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Kedua, perubahan pola tidur dan pola makan. Yang ketiga, bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama pada anak-anak. Yang keempat, sulit berkonsentrasi. Yang kelima, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Yang keenam, memburuknya kesehatan fisik terutama pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Yang terakhir, munculnya gangguan psikosomatis. Sumber-sumber gizi yang dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan tubuh kita yaitu yang pertama protein. Protein sebagai tulang punggung dari mekanisme pertahanan tubuh karena antibodi dan sel yang berfungsi menjaga kekebalan tubuh lainnya terbuat dari protein. Yang kedua, bahan makanan sumber dari protein terdapat pada telur, susu, yogurt, keju, makanan berbahan kedelai, ikan, dan daging. Yang ketiga, selain itu protein berkualitas tinggi juga dapat ditemukan dalam kombinasi sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin seperti saat ini. Juga jaga daya tahan tubuh dengan melakukan olahraga rutin di rumah saja. Bisa dilakukan di dalam rumah maupun di halaman rumah. Selain untuk kebugaran dan meningkatkan imun tubuh, olahraga juga dapat mengubah suasana hati. Sebaiknya olahraga dilakukan secara rutin. Yang ketiga, istirahat yang cukup ternyata mempengaruhi kesehatan. Tidur tidak hanya menghilangkan rasa ngantuk tetapi juga sangat baik untuk kesehatan jiwa dan raga. Diduga kurang tidur dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal, jantung, stroke, tekanan darah tinggi, diabetes, dan tekanan jantung yang tidak teratur. Istirahat dan tidur yang cukup dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Yang keempat, vitamin E. Vitamin E memiliki kemampuan dalam menunjang peran vitamin C untuk menjaga kesehatan dan mengusir penyebab-penyebab dari luar yang dapat menyebabkan tubuh terkena penyakit. Bahan makanan sumber vitamin E terdapat pada biji-bijian, utuh atau sereal yang diperkaya oleh biji-bijian seperti bunga matahari, kacang-kacangan, dan minyak sayur. Yang kelima, seng memiliki kemampuan dalam membantu mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bahan makanan sumber seng terdapat pada daging tanpa lemak, unggas, makanan laut, susu, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Konsumsi suplemen seng yang berlebih tidak dianjurkan karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa seng dalam jumlah berlebih justru melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan virus dan infeksi. Yang keenam, probiotik atau
atau bakteri bermanfaat ada 3, yaitu yang pertama memiliki kemampuan untuk menjaga agar sistem pencernaan makanan kita tetap sehat. Yang kedua, faktanya ada beberapa jenis serat makanan yang diperlukan untuk memberi makanan bakteri bermanfaat ini. Dan yang ketiga, bahan makanan yang mengandung probiotik adalah yogurt dan kefir. Dan untuk memaksimalkan kerja probiotik, dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran, buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Ada langkah-langkah untuk menerapkan gaya hidup sehat, yaitu yang pertama, makan buah dan sayuran serta minum 8 gelas air setiap hari. Buah dan sayuran mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk tubuh kita. Makan buah dan sayuran dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jika imunitas tubuh kita kuat, maka virus dan bakteri rentan masuk ke tubuh kita. Minum air putih 8 gelas sehari memang sangat, terlebih di saat ini pandemi COVID-19 pada masa ini. Banyak ahli kesehatan menyarankan untuk banyak minum air putih. Air berguna untuk seluruh sistem tubuh berjalan dengan lancar dan sempurna. Kedua, melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Saat seperti ini, jaga daya tahan dengan melakukan olahraga rutin di rumah. Bisa melakukan di dalam rumah maupun di halaman rumah untuk kebugaran dan meningkatkan imun tubuh. Olahraga juga dapat mengubah suasana hati. Sebaiknya olahraga dilakukan secara rutin. Yang ketiga, istirahat yang cukup ternyata membangun kesehatan. Tidur tidak hanya menghilangkan rasa ketuk, tetapi juga sangat baik untuk kesehatan jiwa dan raga. Diduga karena kurang tidur akan dapat meningkatkan risiko penyakit seperti penyakit ginjal, jantung, stroke, tekanan darah tinggi, diabetes, dan tekanan jantung. Yang tidak teratur, istirahat dan tidur yang cukup dapat menjaga kesehatan. Yang keempat, pola pikir yang positif. Saat pandemi corona seperti saat ini, ketakutan menghadapi virus corona dapat membuat orang-orang mengalami gangguan cemas. Berpikir positif dapat menenangkan perasaan di tengah kabut mengenai corona. Pola pikir yang dapat memberi kesehatan seseorang. Orang yang berpikir positif cenderung lebih sehat, mereka dapat menghadapi stres yang dimilikinya dengan baik. Orang yang berpikiran positif juga lebih mudah untuk menerapkan gaya hidup sehat sehingga tidak rentan penyakit. Yang kelima, berhenti merokok. Ada banyak manfaat yang dirasakan karena berhenti merokok. Berhenti merokok dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Berhenti merokok dapat meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kadar oksigen, dan menurunkan radikal atau inflamasi. Semua ini akan meningkatkan kekebalan tubuh. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, dan rekan kerja Anda, baik melalui pesan singkat, telepon, atau video call. Bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang Anda rasakan. Dengan cara ini, tekanan yang Anda rasakan dapat berkurang sehingga Anda bisa lebih tenang. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.